Sebenarnya kenapa bentuk logo halal seperti itu dan kenapa dia agak sulit untuk dibaca? Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di InArt. Beberapa waktu belakangan ini Indonesia lagi ramai membahas tentang logo halal terbaru yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Lalu terjadi banyak sekali perdebatan, pembahasan tentang logo yang berwarna ungu ini. Tapi di video kali ini saya nggak mau bahas tentang perdebatan dan perbedaan pendapat tersebut, karena sepertinya sudah banyak yang lain udah membahasnya lebih dalam, udah membahasnya lebih detail tentang kenapa ada yang pro, kenapa ada yang kontra tentang logo ini. Di sini saya mau bahas tentang khat, sebutan untuk tulisan atau kaligrafi Arab yang digunakan untuk logo tersebut. Nah, logo halal yang belakangan ini menuai kontroversi yang sering kalian lihat di media massa yang warna ungu itu namanya adalah khat kufi. Khat kufi adalah salah satu dari berbagai macam khat yang ada. Khat kufi ini adalah penulisan kaligrafi Arab yang tertua di dunia. Jadi karena dia yang tertua, maka dari khat kufi inilah lahir berbagai macam jenis penulisan atau kaligrafi Arab yang lainnya. Di antaranya kita bisa mengenal sulus, naskhi, diwani, riq'ah, dan farisi. Tapi kali ini kita mau fokus dulu bahas tentang khat kufi ini. Nama kufi ini adalah nama dari salah satu kota yang ada di Irak. Ya, kota Kufi. Dari kota Kufi itulah kemudian lahir penulisan Arab dengan gaya seperti ini, lalu dia disebut khat kufi. Itu aja buat kali ini. Sekian, wassalam. Ya kali. Oke, itu soal penamaannya ya. Karena dia dari kota Kufi, makanya dinamakan khat kufi. Simpel aja. Dia adalah salah satu kota yang termasuk dalam era kekhalifahan. Makanya mungkin kaligrafinya banyak berkembang di sana, dia lebih duluan muncul, kemudian dia jadi kaligrafi tertua atau jenis kaligrafi tertua, kurang lebih seperti itu. Tapi kita akan bicara juga soal ciri khas yang dimiliki oleh khat kufi ini. Dibanding kaligrafi atau penulisan Arab yang lain yang mengandalkan garis-garis lengkung yang membuat dia menjadi indah, khat kufi sebagai khat tertua mungkin wajar aja dia memiliki garis yang kaku dan serba lurus aja gitu. Dia tidak menggunakan garis-garis lengkung seperti khat-khat yang lain. Tapi jangan salah, bukan karena dia lurus dan kaku maka dia menjadi tulisan yang kurang indah. Khat kufi memiliki ciri khas keindahannya sendiri. Lurus dan kaku itu sudah menjadi ciri khasnya dan dia tetap menjadi salah satu kaligrafi yang indah untuk dilihat. Dan di dalam penulisannya ada terdapat dua macam atau dua rule utama yang digunakan, yaitu yang disebut dengan tamasul dan tanazur. Oke, apa itu tamasul dan tanazur? Tamasul adalah metode yang digunakan untuk memunculkan keseimbangan dalam kaligrafi kufi ini. Sedangkan tanazur ialah upaya atau metode yang digunakan untuk membuat keseimbangan itu saling berhadapan. Mungkin itulah alasan kenapa logo halal ungu tadi ini modelnya seperti ini. Dibuat seimbang, dibuat saling berhadapan antara kiri dan kanannya. Sebagai khat tertua, maka sudah wajar kalau khat ini adalah khat pertama yang digunakan dalam penulisan Al-Quran. Bahkan ketika Al-Quran tertulis secara terpisah, maksudnya belum dalam bentuk mushaf, ada yang tulis di kulit, ada yang tulis di daun, semua itu menggunakan khat kufi. Mungkin karena ya waktu itu baru ada khat kufi. Jadi khat inilah yang digunakan di zaman Nabi hingga masa kekhalifahan atau masa Khulafaur Rasyidin. Nah, mungkin ada dua alasan kenapa kita kesulitan untuk membaca tulisan halal yang ada pada logo ungu tadi. Yang pertama, ya mungkin karena tidak ada barisnya. Mungkin. Sedangkan yang kedua, karena kita tidak terbiasa dengan khat kufi. Jadi khat yang biasanya kita lihat itu yang khat antara sulus atau naskhi, yang biasanya ada di mushaf, yang biasanya ada di Al-Quran atau kitab-kitab. Sementara khat kufi biasanya kita baru bisa temuin di hiasan-hiasan dinding atau yang dipajang di masjid-masjid. Jadi kita belum terbiasa dengan khat itu, makanya kita kesulitan untuk membaca logo ungu tadi karena menggunakan khat kufi. Nah, itulah dua alasan yang mungkin menyebabkan orang Indonesia pada umumnya kesulitan untuk mengidentifikasi tulisan halal yang ada di logo ungu tadi. Itu aja buat penjelasan singkat kali ini. Jangan lupa like,
share, comment, and subscribe. Keep your imagination still drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.